Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi. alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di kesempatan sahur di hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Bincang Sahur. Nah, pada hari ini kami menghadirkan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda. Dia selalu menghiasi ruang dengar Anda dengan tahsinul Quran. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Ustadz Otong Surasman. Kalau tidak salah sudah doktor ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu pertama, kenapa namanya Otong Surasman Ustadz? Namanya gitu ya? Iya, itu kok bisa tanya begitu juga ya? Iya, itu Soalnya udah lama pengen Agus tanyain. oh gitu. Cuman baru kesempatan sekarang nih Ustadz. Itu sebenarnya memang Otong itu bukan nama gitu ya. Oh, Namanya hilang malah gitu ya. lah. Nama awalnya itu Momon Surasman. Momon Surasman. Terus bisa jadi nama Otong Surasman itu gimana sih? Pertama itu rupanya saya disayang dulunya ya. Jadi Otong itu panggilan kesayangan orang Sunda anak kecil. Cuma yang repot kalau sampai sekarang karena namanya Otong jadi anak kecil terus yang repot kan itu. Kemudian masuk ijazah gitu dari SD sampai doktor itu ya Otong Surasman. Nama aslinya udah hilang gitu. Jadi orang tua ngasih nama Ustadz awalnya Momon Surasman. Momon Surasman, cuman dipanggil sehari-hari itu Otong gitu. Oh begitu. Karena Sunda gitu kan aslinya Sunda. Dipanggil Otong. Teruslah sampai sekarang gitu. Tapi itu ternyata nama luar biasa juga gitu. Gitu. Kenapa gitu? Karena dengan kalau orang-orang gampang ingat nama itu dia itu. gitu. Walaupun sempat diledekin ya sama teman-teman di Jawa gitu. Pernah di Jawa dulu ya. Tahun 87 ya. 90 ya sempat mondok di Tubuh Ireng dulu gitu. Itu panggilnya dia 2 kali jadi ngotong-ngotong gitu. Katanya gedebok pisang kata gitu. Nah, kita sih ya dicandain ya biarin lah gitu. Tapi yang jelas sampai sekarang itu orang sekali ketemu langsung hafal. Walaupun ada juga sih orang tertentu itu manggilnya enggak otong gitu, malah manggilnya Surasman gitu. Oh, ada yang begitu juga. Mungkin nggak paham gitu kenapa gitu. Tapi jadi kalau Ustadz sendiri dengan nama Otong itu malah orang lebih mudah mengenal. Lebih mudah mengenal karena satu pertemuan itu langsung apal gitu. Ada juga sebenarnya mungkin apa karena saya tidak paham gitu ya. O-nya itu Otongnya disembunyikan jadi O Surasman gitu. Ada di buku Metode Al-Bayan yang saya tulis itu ya, yang terbit 2008 lalu itu jadi tanda tanya gitu orang waktu ini O-nya apa? Akhirnya kita jadi candaannya. Coba ditebak apa? Ada yang Osman, macam-macam lah gitu. Taunya Otong Surasman itu. Itu di Al-Bayan ya, di Metode Al-Bayan. Enggak tahu pertimbangannya apa lah gitu. Kok jadi O Surasman itu. Itu panggilan kecil jadi itu. Ustadz sendiri sebenarnya kalau kita lihat juga produktif ya, menulis buku. Kalau untuk sampai sekarang sudah berapa banyak buku yang Ustadz tulis? Baru 8 buku. Apa aja Ustadz itu? Ada yang pertama itu Metode Insani ya, cara belajar Quran, kemudian Hiduplah seperti air mengalir, kemudian jadikan Al-Quran teman hidup. Ada Metode Al-Bayan, terus ada Metode BBM itu. Kemudian ada bercermin pada Nabi Ibrahim AS, ada pendidikan agama Islam untuk mahasiswa dan umum,
Ada juga untuk anak-anak sebenarnya ada metode Anaba ya. Sekarang lagi nulis beberapa buku gitu. Termasuk ada judulnya Keagungan Al-Quran. Dan yang sekarang tadi saya cerita lagi menulis ya buku untuk tingkat nasional, judulnya itu Membangun Bangsa Berlandaskan Karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk tahun ini Nah sekarang lagi ditulis gitu. lagi dalam proses. Lagi proses. Kemudian mungkin sekitar 11 jurnal ya. Ada 11 jurnal udah saya tulis. Kemudian kemarin itu pas ada musibah ini ya, saya dapat nulis udah satu buku, ada dikirim ke penerbit ya. Buku motivasi itu judulnya itu Nasihat Kehidupan, Sukses Inspirasi Sukses Dunia Akhirat itu. Itu ada 50 sub ya. Dari satu judul ada 50 sub. Iya. Kemarin sudah ditelepon kembali dari penerbit, insya Allah lagi proses gitu ya. Dari sekian banyak buku yang paling berkesan yang mana Ustadz yang Ustadz tulis? Ya sebenarnya ya berkesan semua, cuman ada masanya gitu maksudnya. Oh gitu ya. Seperti metode Al-Bayan ya. Metode Al-Bayan itu terbit 2008. Itu kesannya luar biasa karena memang saya 3,5 tahun keliling Indonesia gratis. Dan pertama kali saya naik pesawat terbang itu pas terbit buku metode Al-Bayan itu 2008. Launchingnya di mana? Di Makassar. Ya, launchingnya Makassar luar biasa. Setelah itu keliling Indonesia itu kesannya sangat luar biasa gitu. Makanya sebenarnya disarankan juga ya buat yang punya bakat menulis itu memang harus menulis karena manfaatnya banyak. Ada satu buku yang Ustadz tulis itu berkaitan dengan cara membaca Al-Quran. Itu metode Al-Bayan itu termasuk metode Al-Bayan. Cuman metode Al-Bayan itu kan mahal karena bagus ya, full color. Maka saya nulis lagi yang dikasih nama itu BBM Al-Quran, baca benar mudah Al-Quran. Itu metode Surasmaniyah ya. Itu kan agak sedikit lah kurang ya, sekitar 100.000 itu. Itu Ustadz yang ciptain ya metode saya kan memang dari awal, dari tahun 1994 itu kita terus mulai menggagas untuk menulis metode baca Quran ya, itu. Kemudian neliti di masyarakat, masyarakat itu beragam begini, terus sempat mendirikan TPA untuk sebagai laboratoriumnya itu gitu. Jadi waktu itu buka jam 2 siang itu anak-anak, jam 4 itu agak remaja, nanti habis maghrib itu ibu-ibu remaja putri, Bada Isya itu putra sama bapak-bapak itu. Uji coba ininya masih waktu dalam bentuk tulisan tangan, belum terbit gitu ya. Baru terbit pertama itu 2002 yang disebut dengan metode Insani itu. Kemudian karena pengen memberikan semangat kepada ya masyarakat ya, nulis buku tentang Al-Quran, yaitu Jadikanlah Al-Quran Teman Hidup gitu. Isinya itu di situ tentang Al-Quran ya, sederhana lah. Kemudian cara mengatur khotam Quran ya, bagaimana supaya khotam Quran sebulan sekali, 2 bulan sekali, seminggu sekali, itu ada di buku Jadikan Al-Quran Teman Hidup itu. Metode Asyurasmaniyah ini Ustadz ciptakan gitu, Ustadz buat. Apa perbedaan dari metode-metode pembelajaran Al-Quran yang lain, misalnya dengan metode Al-Barqi atau dengan metode Iqra? Jelas berbeda karena kacamatanya juga berbeda gitu. Nah di metode Asyurasmaniyah itu sebenarnya sudah sangat lengkap gitu. Saya rancang bagaimana supaya satu buku itu bisa untuk semua kalangan, anak-anak bisa ya. Bahkan hasil riset saya itu kalau belum pakai BBM gitu, itu bacaannya kayaknya tuh kurang kurang mantap ya, untuk kalangan masyarakat umum ya, bukan
pesantren lah katakan gitu. Walaupun banyak juga alumni pesantren bacaannya juga ya banyak yang kurang bagus juga kalau memang tidak memperhatikan Quran. Nah dengan BBM ini fleksibel. Kalau untuk 0 kan dari penggalan 1. Kemudian ada penggalan 2. Nah kalau yang sudah bisa baca Quran tetapi tajwidnya belum bagus itu langsung penggalan 3, penggalan 4. Nah nanti di penggalan 5 itu sisi keilmuan. Di situ ada rasam usmani, di situ ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf, ya. Kemudian ada kamus istilah tajwid, ada kelengkapan riwayatnya itu. Jadi satu jilid sangat lengkap. Bedanya gitu. Kalau Iqra mungkin Al-Barqi ya setahu saya itu kan ada yang dipecah-pecah gitu. Nah itu secara umum dipisahkan antara metode bacanya dengan tajwidnya itu. Nah kalau di BBM itu satu. Dan termasuk di dalamnya juga ada contoh sanad bacaan Quran yang sering kita sampaikan itu. Sanad baca Quran itu jadi belajar Quran itu harus bersambung ya sampai Rasulullah gitu. Itu ada contohnya sanad baca Quran di BBM. Sementara di metode lain itu saya lihat tidak ada gitu ya. Itu beberapa perbedaan. Kemudian memang satu sisi sistematika metodologinya juga berbeda ya. Karena saya hasil riset menemukan metodenya cara ngajar seperti ini gitu. Sistematikanya itu urutannya dari sini. Itu ketemu gitu maksudnya itu. Sehingga belajar Al-Qur'an dengan BBM ya. Itu hasilnya itu insya Allah sangat luar biasa. Termasuk contohnya dong Ustaz. Contohnya gimana maksudnya? Dengan metode BBM. Nah, kebetulan pas hikmah lockdown ini itu jadi kita ngajinya online. Online pakai BBM juga, pakai BBM termasuk jamaah yang di Grand Wisata ya, Masjid Ijatul Islam, Grand Wisata Tambun Bekasi itu tiap Senin, Selasa, Rabu malam itu jam 9 malam mulai sampai jam 11. Itu berapa orang sekali ikut? Kemarin itu 15 orang. 15 orang. Pakai Zoom itu ya. Itu karena sebelumnya udah kita kasih training BBM ya. 11 pertemuan. Ya sekarang nggak terasa sudah masuk juz 7 sekarang itu. Jadi satu pertemuan itu satu orang satu pojok gitu. Itu yang dari nggak bisa menjadi bisa. Iya, karena ada yang dari awal kita ajarin gitu. Itu ya, itu BBM-nya. Cepat bisanya, kenapa? Karena pertama tadi sistematikanya jelas. Belajar Quran itu dari sininya itu sangat luar biasa. Dan saya susun berbeda dengan yang lainnya, disusun dari yang termudah gitu. Jadi saya tidak istilahnya mengikuti ulama-ulama ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan dia dipisah ya antara hukum nun tanwinnya, mimnya. Kalau saya gabung diambil yang paling mudah gitu. Karena setelah di riset itu kalau bacaan yang dibaca pendek itu lebih mudah. Yang penting dikuasai bacaan dengungnya itu. Maka saya urut gitu ya. Misalkan bacaan dengungnya itu dari mim nun bertasydid ya, disebut dengan gunah kan. Habis itu mim ketemu mim ketemu ba. Nah, kemudian nun mati tanwin ketemu ba. Nun mati tanwin ketemu huruf mim, nun, waw, ya, dan terakhir itu nun mati tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 itu. Nah, kenapa yang ikhfa itu dibelakangkan? Karena hurufnya paling banyak dan ternyata bacaan ikhfa itu bacaannya paling rumit. Nah, dari riset itu banyakkan orang kita Indonesia bacanya ke ikhfa abad kebanyakan ya. Padahal yang ikhfa abad itu hanya 2 huruf, qaf dan kaf. Tapi secara umum abad semua. Nah itu kita riset, kita luruskan, seperti ini. Nah itu beberapa contoh yang ada di BBM Al-Quran metode Asyurasmaniyah. Metode BBM sendiri udah dipakai berapa banyak, Ustaz? Ya lumayan banyak juga ya. Walaupun mungkin dari sisi marketingnya karena jaringannya kurang bagus ya, katakan kurang bagus ya, akhirnya ya lewat jaringan saya aja, lewat murid-murid kita tawarin ya gitu. Memang dibanding Al-Barqi misalkan Qiraat itu harganya ya jauh ya, karena BBM itu
harganya masih 100 ribuan. Sementara yang lain itu ada 5.000, ada 10.000 gitu ya. Ustaz sendiri mulai belajar Al-Quran dari kapan, Ustaz? Ya sebenarnya sih mulai di kampung ya. Di kampung itu mulai pas sanawiyah lah. Sanawiyah. Sanawiyah. Berarti Kalau SMP ya? SD itu masih kadang-kadang lah SD itu. Jadi pas sanawiyah itu sudah rutin karena memang tiap malam itu tidurnya di musola nggak di rumah. Jadi marbot. Enggak merebut emang memang banyak tidur- kawan-kawannya. Oh. Jadi kayak di pesantren itu. Tidur tiap malam itu di musola bukan di rumah gitu. Tapi bukan pesantren ya, memang sanawiyah. Bukan. Jadi di musolanya gitu. Kampungnya di mana, Ustaz? Ya, Kampungnya di mana? kampungnya di ini Ujung Jaya, Sumedang, Oh, Sumedang. Jawa Barat itu. Oh. Nah sekarang kampung saya itu 4 kilometer ke Bandara Internasional Kertajati. Oh, iya. Dekat dari kampung saya itu gitu. Dulu gitu ceritanya di belajar Quran sana, cuma kita matengkan ya memang belajar Qurannya di PT IKI ya. Mulai masuk perguruan tinggi ilmu Quran itu tahun 1992. Saya double, jadi kalau pagi itu kuliah di PT IKI, Kalau malam? siangnya sorenya di LBIKI, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran di Tanah Abang itu. Jadi double karena kita memang haus ilmu ya. Itu mulai itu dimatengkan untuk Qurannya ya, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah saya diberikan sama guru saya sanad bacaan Al-Qurannya resmi gitu ya. Jadi itu yang membuat lebih tenang lagi ketika kita itu mengajar Al-Quran karena sudah ada sanadnya ya untuk riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah itu. Dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Sampai kemudian Ustadz membuat buku BBM itu. Metode Al-Bayan Surasmania. Sekarang sebenarnya lagi saya buat lagi BBM-nya nanti dihapus ya. Karena ternyata BBM-nya naik terus. Nggak turun-turun. Akhirnya sekarang mau pakai nama metode Surasmania aja, pakai nama saya aja gitu. Lagi dirancang juga. Memang bagi waktunya tentunya super ketat ya karena sekarang itu bagaimana menyisihkan waktu untuk nulis buku, untuk nulis jurnal, sama nulis artikel sekarang itu. Jadi tiga poin waktu ini harus dibagi di sela kegiatan-kegiatan seperti gini ya, ngisi tasin di Alfarasil gitu ya. Alhamdulillah sih masih bisa berbagi gitu ya. Ustadz tadi menyebutkan ada metode cara kita biar bisa khatam, apalagi di bulan Ramadan kan biasanya orang-orang itu dia berlomba-lomba baca Quran, tadarus Quran agar bisa khatam di bulan Ramadan. Kalau dari Ustadz sendiri gimana sih, Ustadz? Ya, Tips biar bisa khatam? Sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Tergantung mau mengambil yang mana, yang khatam Qurannya apa. Ramadan ini mau 1 kali khotam atau 2 atau 3 kali khotam atau 4 kali khotam. Caranya gimana? Tinggal dicicil sebenarnya. Cicil aja. Cicil. Kalau saya patokannya itu supaya mudah dipahami sama masyarakat umum itu, jadi mengikuti sholat 5 waktu gitu. Nah kalau pengen khotam Quran sebulan sekali, berarti ya habis sholat hanya 2 lembar. 2 lembar. Itu harus dipaksakan ya. Dipaksakan 2 lembar. Berarti itu khotam Quran sebulan. Misalkan pengen sebulan 2 kali, berarti setiap habis sholat itu ya 4 lembar. 4 lembar, bisa 5 lembar. Kalau misalkan 1 bulan Ramadan ini pengen 4 kali khotam, ya berarti habis sholat 5 juz. 1 juz kali 5 juz gitu. Karena sebenarnya kalau saya lihat jam ya, kalau saya baca Quran, kalau lagi pengen agak cepat itu setengah jam itu 1 juz gitu. Kalau sudah lancar gitu maksudnya. Nah untuk masyarakat umum paling tidak di Ramadan ini 1 kali khotam ya tadi habis sholat berarti 2 lembar saja. Tinggal ngaliin. Kalau misalkan habis sholat itu 5 lembar, berarti itu 2 juz setengah 1 hari. Berarti bisa 2 kali khotam lebih ya, di bulan Ramadan. Itu yang saya praktekkan ya. Saya praktekkan, saya sampaikan ke masyarakat gitu. Itu namanya dicicil gitu. Kalau
membaca langsung 1 juz ya, seperti one day one juz ya, itu umumnya itu kan gitu. Akhirnya kadang-kadang bacaannya berantakan, kenapa ngejar 1 juz cepet-cepet, padahal kan nggak seperti itu gitu. Tetap harus dijaga kaidah-kaidah ilmu tajwid ya, cara baca Quran itu supaya ya tetap pahalanya dapat, ya, ketenangan hati kita juga ya dapat ya. Nanti di yaumil qiyamah dapat syafaat juga gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu itu. Ikhwan akhwat, Ustaz Otong Surasman ini juga salah satu pengisi program Tahsin Quran ya Ustaz ya. Yeah. Saya dulu masih ingat waktu Ustaz pertama kali ke Rasil. Itu masuk pakai motor Supra. Sebetulnya. jadi beliau ini itu ngisi Tahsin itu hari Senin. Hari Minggu udah datang. Itu tidur di Rasil. Nginep ya. Itu nginep di Rasil. Itu ceritanya gimana Ustaz bisa mau bergabung ke Rasil? Sebenarnya unik juga sih ya. Tapi ada yang bisa niruin suara Ustaz, Ustaz. Begitu. Namanya Anis Mualim. Gitu. Bisa niruin suara Ustaz. Ini ada orang yang di sini. Ya. Jadi dulu itu ceritanya gini. Menarik juga sih ya. Menarik juga saya kena Rasil itu. Jadi ada nggak tahu dari siapa saya dipanggil untuk ngajar baca Quran anak-anak. Ceritanya di Green Hills ya, di Green Hills di Cilandak itu. Ini pendengar Rasil ya? Bukan pendengar, tapi sahabat ya. Oh gitu. Terus pas saya sampai datang ke sana itu, saya tawarkan kebetulan Habib Abdul Aidrus ya. Beliau dekat dengan Habib Hussein. Bib, saya bilang biar anaknya cepat bisa baca Quran pakai buku ini. Saya nggak ngenalin itu buku saya, cuman beliau komentar, oh ini Ustadz yang nulis, iya. Oh, ini bagus katanya. Udah besok saya anterin ke Rasil katanya. Jadi hari Senin ngajar anaknya itu, Selasanya ke sini dibawa ke Rasil cerita. Ketemu Habib Hussein. Waktu itu lagi bangun rumahnya, lagi bikin pondasi itu pas itu. Kenalin ACC. ACC oke. Cuman waktu itu nunggu Ustadz Esyallahnya ternyata lagi ke Timur Tengah gitu. Mungkin sampai 2 apa 3 bulan kemudian baru gabung ke Rasil. Nah gitu ceritanya gitu. Dan hari Rabunya diajak main juga. Ustadz ikut saya yuk kemana? Ke Habib Rizik katanya tuh. Di mana? Di puncak. Di mana di puncaknya? Di Megamendung ya? Megamendung. Saya bilang beneran nggak? Benar katanya. Terus sampai lewat hutan-hutan, saya tanya, ini Habib benar nggak? Beneran. Sampai ke atas. Nyampe mungkin maghrib ya, sebelum maghrib itu nyampe. Ternyata waktu itu ada Habib Rizik gitu. Saya kenal Habib Rizik pertama di situ. Kenalkan, ngobrol gitu. Malamnya pulang lagi. Itu masih banyak monyet di sana itu. Karena lewat hutan-hutan gitu, ngeri juga gitu. Nah itu sejarah singkat saya masuk ke sini ke Rasil, kemudian di ACC langsung ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang ternyata dengan istiqomah ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah roda 4. Udah berapa tahun yang Ustadz ingat sampai sekarang ngisi Tahsin Quran? Kayaknya udah mungkin 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. Kayaknya 5 tahun lebih. Dan itu kan berinteraktif hampir tiap hari ya kalau bisa dikatakan ya. Iya. Artinya memang dari panjangnya Ustadz ngisi Tahsin Quran, ini kan Ustadz juga mengenal karakter pendengar kita. Ada yang ingin diceritakan nggak Ustadz? Ya saya Ustadz paling sering itu panggil Bu Haji gitu. Iya, saya memang ya enggak gitu ya. Cuman mungkin karakter saya aja beda dengan yang lain ya, karena sapaan saya memang itu apa kabar Bu Haji, Pak Haji memang itu apa ya, untuk menambah keakraban gitu ya, supaya keakraban di udara ya. Semangat juga gitu ya. Walaupun belum maksimal sebenarnya. Kenapa? Karena tidak semua saya kasih BBM, itu masalahnya gitu. Andai kata bisa nanti kerjasama ke depannya dengan Rasil, itu yang pendengar itu di training terus rutin, itu nanti bacaannya akan meningkat, akan bagus. Jadi sekarang ini ya relatif gitu, relatif artinya yang bagus ya itu aja, yang lain
masih di bawah standar. Cuma ya kita kasih semangat lah, nggak apa-apa gitu. Itu permasalahan karena harusnya punya program itu ya punya target semua gitu ya. Dengan BBM itu kan pengantar untuk bisa membaca Quran secara baik dan benar. Nah, yang 11 materi utama itu. Nah, setelah itu kan langsung talaqi musyafahah mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus itu. Selesai satu Quran. Biasanya nggak cukup satu putaran, nanti putaran kedua untuk mematangkan bacaannya. Baru nanti itu kita selingi dengan tafsirnya, misalkan dengan ulum Qur'annya kita mengkaji isi kandungan Quran. Tapi rata-rata pendengar Rasul semuanya lancar ya baca Qur'annya? Ya tidak semua lancar gitu. Kalau lancar itu sebenarnya Berapa persen? 60% lancar, 40% masih terbata-bata? bisa sih 60% ada 60% ya lancar. Kalau lancar itu kan berarti kan bacaannya itu sudah satu napas. Kan masih terdengar ada yang nyuri napas, ada yang ditabrak saja gitu. Cuma kadang-kadang dikasih tahu juga, ya namanya di radio makanya. Kan lancar itu udah satu napas, sudah teratur gitu ya bacaannya itu gitu. Kalau yang ini mengejar akhir ayat, nah hukum-hukumnya nggak diperhatikan, akhirnya kan kita ulang-ulang kan gitu. Tapi nama juga yang kebanyakan yang ikut tahsin Qurannya yang sudah tua Ustaz ya, mungkin napasnya juga tidak panjang. Napas itu bisa diatur sebenarnya. Oh, bisa diatur. Bisa diatur. Artinya tidak mengenal tua dan muda ya? Iya, tidak mengenal tua muda. Yang penting teratur, kemudian mau latihan. Napas kan semua sama ya? Iya, napas sama. Pakai hidung. Dikasih sama. Napasnya itu. Cuma bedanya mungkin kalau saya kan dulu sebenarnya pengen jadi qori ceritanya itu ya. Oh gitu. Makanya latihan. Pernah ikut MTQ dong Ustaz? Pernah, cuman jarang-jarang. Kalau lagu yang nguasai 7 lagu yang untuk baca Quran itu kita nguasai penuh karena belajarnya lama gitu. Cuman untuk sampai ke qorinya itu ternyata nggak sampai. Tapi ada sisi lain, oh ternyata kalau saya jadi qori, mah nggak jadi dokter gitu. Pendengar yang ikut tahsin Quran yang Ustaz ingat siapa Ustaz? Ya banyak. Kadang yang masih ada yang kenal suaranya, maka langsung saya sapa ya Bu Haja Irda itu ya. Kemudian Bu Fadel, yang Ibu Nur Hayati yang Bekasi. Ada Bu Mumut itu Bekasi Timur yang saya hafal ya. Ibu Amrina itu yang kalau langsung salam itu udah ketahuan gitu. Dan sekarang alhamdulillah juga bapak-bapak udah pada ikut ya. Bapak-bapak ya. Pak Yanwar, Pak Warso, Pak siapa itu ya, alhamdulillah juga. Yang penting memang semangat dulu. Nah, memang sih enaknya gitu setelah semangat itu dikasih BBM ya. Apa di sini nanti atau seperti apa supaya memang bacaannya terarah gitu. Kalau nggak pakai BBM ya tadi bertahun-tahun ya lama. Kalau pakai BBM kan dikasih 11 materi utama, nanti langsung lancar gitu. Itu bedanya gitu. Nah itu. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang sahur kita di hari ini menghadirkan Ustadz Otong Surasman. Beliau salah satu pengisi program Tahsinul Quran yang setiap hari sehabis sholat subuh selalu mengisi ruang dengar Anda. Tadi sudah banyak diceritakan, terutama tentang sukanya ketika membawakan acara Tahsinul Quran ya, karena langsung berinteraksi kepada pendengar. Dari perjalanan Ustadz selama di Rasil ini, ada nggak Ustadz teman-teman yang atau pendengar sendiri yang memang dia bikin perkumpulan kemudian langsung aja ke Ustadz? Sementara ini ya jarang ya. jarang ya, mungkin karena tidak ada komunikasi. Karena umumnya itu kan saya, termasuk saya gitu ya, ketika belum dibentuk paguyuban ibu-ibu itu ya, yang kopdar itu kan kita tidak tahu nomor kontak mereka itu gitu.
Tapi sekarang udah ada paguyuban. Ada pegawai ada, cuman kan yang nomor kontak langsung kita itu kan hanya orang yang minta saja, nggak banyak gitu. Nah itu problemnya gitu. Kalau dulu tidak salah pernah ada ya di Rasel ya. Sempat ya training Beberapa training, kemudian Kopdar itu kan sebulan sekali itu juga jalan, tetapi kan tidak maksimal karena BBM itu harus rutin. Harus rutin seminggu sekali misalkan. Alhamdulillah kan ibu-ibu yang kita kasih BBM yang di SIS ya, Sekolah Islam Silaturahim itu sekarang kan sudah lancar, sudah khotam 1 kali, sekarang udah putaran kedua Quran itu baca itu sudah bagus-bagus bacanya itu. Kenapa? Karena kita langsung BBM-nya kasih. Termasuk teman-teman yang belum dikasih BBM nih, nggak jadi terus ya. teman-teman di Rasel ya. Pengen berbagi gitu. Ikhwan dan akhwat, masih bersama kami dalam program Bincang Sahur di kesempatan hari ini, dan semoga santap sahur Anda bersama keluarga tercinta bisa membawa berkah. Nah, masih dalam program Bincang Sahur kami menghadirkan Ustadz Otong Surasman, beliau pengisi program Tahsinul Quran. Baik, Ustadz, di Bincang Sahur biasanya saya mau ngomong masalah sahur nih, Ustadz. Ustadz sama keluarga sahurnya gimana, Ustadz? Pakai apa, Ustadz? Kita sih apa aja gitu ya, apa aja. Cuman ada makanan favorit khusus, tidak ketinggalan ya setiap sahur itu ketimun. Oh, ketimun? Ketimun. Kenapa, Ustadz? Ketimun itu untuk mengademkan perut itu. Itu selalu gitu. Nah kalau dulu di kampung ketimun suri yang muda. Iya, timun suri yang warna kuning. Yang muda, enggak, bukan, yang muda, yang garis-garis hijau itu. Oh iya. Yang muda itu direbus itu dulu tradisi ya. Nah di sini itu sulit mencari itu, akhirnya ketimun sama juga ya. Itu favoritnya gitu ya. Murah meriah. 1 kilo cuma berapa? 8.000 gitu. Itu mesti satu. Itu untuk mengademkan perut, jadi enak di perut itu. Ya sahur biasa-biasa saja. Jadi gitu. yang penting harus ada timun. Ada Berarti kalau nggak ada nasi, yang penting ada timun. Kalau ketimun nggak apa-apa gitu. Jadi gak harus timun gitu. Dan itu saya atur gitu. Kalau misalkan nggak kerasil itu ya saya sahurnya jam 4. Kalau kerasil seperti ini yang berarti 3:30 itu harus sudah siap-siap. Jam 4 kurang seperempat itu sahur, jam 4 jalan ke sini gitu. Berarti subuh di Rasel ya? Subuh di Rasel gitu. Baik, karena perhitungannya itu walaupun sekarang sih lebih mudah, lebih dekat karena sudah dibuka tol apa namanya sini? Yang Cibubur mana? Oh, yang Kukusan. Lewat Kukusan sekarang gitu. Kalau dulu kan muter ke Cilandak ya. Sekarang lebih dekat lagi gitu. Jadi kalau nanti dibuka tol yang baru. Betul, lebih cepat lagi, setengah jam sudah sampai. Kadang kalau ngebut ya 20 menit sudah sampai. Tapi Ustaz biasanya ngebut ya? Lewat sini rileks. Kalau yang sana ngebut, ya kalau lewat Cilandak itu sering ya 120 tolnya itu. Itu naik motor 120? Oh bukan ya? Naik mobil ya. Kalau dulu naik motor Ustaz emang seringnya pasti nginep dulu di Rasel. Nginep dulu karena perhitungannya itu jarak kan cukup jauh ya dari Gandul ke Rasel itu. Jadi takut daripada kesiangan, karena saya itu komitmen gitu. Itu prinsip saya, kalau udah dikasih jadwal ya komit ya. Gak kenal capek apa ya harus. Nah, gitu. Ustaz sekarang sudah S3, sudah doktor ya? Sudah dokter. Jadi biasanya orang yang sudah S3 kesibukannya juga makin banyak. Ustaz, ini kesibukannya apa aja Ustaz selain mengajar tahsin Quran di Rasel? Saya kan dosen tetap di Pasca Sarjana. Dosen tetap di Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi itu kegiatannya ya. Ngajar di Pasca. Kegiatan lain ngajar di sini juga ada Stikes Rapesia, Pondok Duta juga ngajar mahasiswa itu. Kemudian di masyarakat ngisi pengajian. Ini ngajar ilmu Al-Quran ya di Stikes dan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Itu kegiatan. Terus yang ngisi pengajian.
pengajian di sana sini, warawir di sana sini, tetapi tetap konsentrasi pengembangan untuk menulis buku ya saya terus karena harus produktif ya, apalagi punya cita-cita pengen jadi guru besar gitu ya. Mau nggak mau ya harus banyak menulis ya, menulis buku, jurnal gitu, dan itu pun terus kita pelajari ya. Bahkan sekarang itu nulis artikel juga punya ada blog sendiri, punya sendiri, walaupun karena sementara harus konsentrasi ke nulis buku yang apa ada lomba tingkat nasional ini, jadi konsennya ke ini gitu, terutama jurnal juga ya. Itu memang unik ya, semakin banyak latihan menulis jadi semakin banyak kemudahan, kemudian juga jadi tahu model-modelnya. Ternyata tulisan itu beragam, terutama jurnal gitu ya. Buku juga bertingkat juga, ada buku motivasi, ada buku ilmiah, ada buku yang sedang-sedang saja gitu. Baik. Nah, itu Penulis juga, kemudian Ustadz ngajar juga, dan dosen. sekarang jadi narasumber di Rasul juga. Ini banyak banget Ustadz nih. Apalagi selain itu Ustadz? Setelah itu ada lagi ya kesibukan yang lain? Ya paling gitu, tetap di luar Ramadan ya tetap harus olahraga. Jadi Selasa pagi bulu tangkis gitu. Bulu tangkis masih alhamdulillah masih kuat lah, 2-3 set masih gitu. Untuk supaya kita segar, supaya kita sehat gitu. Baik. Putra putri Ustadz saya belum pernah nanya nih Ustadz. Putra putrinya sendiri ada berapa tuh Ustadz? Putra 2, putri 1. Yang pertama sudah selesai sarjana S1. Yang kedua ketiga ini baru tahun ini masuk kuliah 2. Borongan ya. Baru punya 3. Tapi untuk istri sendiri emang belum pernah diajak ke Rasil ya? Pernah dulu. Oh, pernah dulu. Pernah sekali ke sini ya. Pernah sekali diajak. Anak-anak juga pernah, yang laki-laki pernah diajak ke sini. Biar tahu ayahnya itu, oh ini tempat kegiatan ayah di sini gitu, biar tahu juga ya. Sempat sih diajak. Baik, Ikhwan dan akhwat, di kesempatan hari ini sekali lagi kami mengabarkan kepada Anda bahwa beliau adalah Ustadz Otong Surasman yang juga pengisi program Tahsin Al-Quran setiap hari di Rasil dan membawakan dan juga mengajar kepada kita semua. Ustadz, dari perjalanan Ustadz selama di Rasil, banyak sekali para pendengar yang juga ikut berinteraktif kepada Ustadz begitu ya. Dari semua itu kira-kira ada nggak Ustadz koreksi buat kita semua dalam baca Al-Quran? Maksudnya koreksi seperti apa? Cara baca Quran yang baik dan benar. Iya itu harus ya mengikuti BBM itu. BBM tetap karena sudah terukur ya dengan BBM Al-Quran itu terukur sekali ya. Siapapun yang pernah mengikuti BBM itu akan terukur bacaannya. Kenapa? Karena di BBM itu akan terlatih bacaan Qurannya. Kenapa terlatih? Karena setiap materi yang dipelajari itu kan sistemnya diulang-ulang. Satu materi itu. Biasanya seperti itu. Walaupun berapapun ya, mau 10 orang, apa 15 orang, apa 8 orang, apa 3 orang, kita ajarkan satu materi, biasanya langsung saya contohkan dulu kan gitu. Saya contohkan misalkan materi gunah misalkan ya, saya jelasin dulu dari sisi keilmuannya ya. Kemudian dipraktekkan langsung gitu. Nah, setelah praktek langsung itu satu materi 2 kali nanti diulang satu-satu, muter lagi. Termasuk yang paling terakhir murid itu di Grand Wisata ya, yang Tambun Bekasi itu kan relatif baru ya. Saya kasih 12 pertemuan. Kebetulan sebelum Ramadan itu ya, pas Ramadan ini pakai Zoom ya, itu sudah masuk juz 8 sekarang itu. Dan relatif rapi bacanya, hanya 1-2 orang yang masih istilahnya agak sedikit tersendat-sendat bacaannya itu. Itu pentingnya BBM ya.
11 materi utama itu harus dikuasai siapapun yang pengen bisa bagus baca Qur'annya. Karena memang intinya di situ gitu. Hanya 11 materi utama itu dikuasai dengan baik, bacanya bagus. Materinya Pak Ustadz di 11 materi utama? Pertama yang 6 materi yang dibaca dengung. Saya susun dari yang termudah tadi, guna ya. Iya. Idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi, iklab, idgham biguna, ikhfa. Nah, ini materi utama. Terus nanti bacaan panjang. Mad-mad itu. Ada mad tabi'i, ada mad wajib mutasil, mad jadun fasil, mad arid, mad lazim. 5. Itu 5, nah berarti 11 tuh. Ya. 5 mad, 6 bacaan dengung. Itu kuasa itu ya bacanya bagus gitu. Itu rahasianya sebenarnya. Kita pengen berbagi kepada masyarakat itu dikuasai 11 materi ya, bacanya bagus gitu. Tinggal dirangkai-rangkai gitu. Kalau bacaan yang ditambah nanti dengan mushaf Qur'annya Rasm Utsmani ya. Nah, Rasm Utsmani juga kan harus ditambah. Karena banyak kemudahan Rasm Utsmani itu. Artinya dari sisi tulisan yang kita lihat itu bisa membedakan bacaan panjang pendek itu hanya dari sisi tulisan. Contohnya misalkan Fathatain, Kasratain, Domatain itu kalau sejajar gini nih, berarti itu dibaca pendek. Kalau miring dibaca panjang, kan membantu sekali gitu ya. Terus yang bacaan dengung itu dikosongkan, nunnya kosong itu berarti dibaca dengung. Nunnya dikasih tanda mati berarti dibaca pendek. Mimnya juga gitu, mim mati, mimnya kosong, panjang, dengung, mimnya dikasih sukun berarti pendek. Ini kan membantu, memudahkan untuk agar kita lancar membaca Quran gitu. Subhanallah kan itu. Kenapa sih gitu ya? Nggak niru, katanya susah katanya. Nggak susah sebenarnya. Itu kan perasaan aja ya. Justru problemnya itu nanti kalau nggak dikenalkan Rasm Utsmani ya, mushafnya. Kayaknya banyak nganggur kalau menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Itu problemnya. Akhirnya apa? Kumpul ngerumpi. Bukan baca Quran. Kenapa? Di sana itu nggak ada mushaf Indonesia. Bahkan ada yang wakaf aja ditolak. Nggak boleh masuk. Kenapa Ustaz? Ya karena di sana pakai Rasm Utsmani. Khusus cetakan Madinah gitu ya. Nah, gitu. Cetakan Madinah itu jutaan ya mushaf di Masjidil Haram dalam Masjid Nabawi itu. Makanya banyak orang kita itu sudah terukur. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu ada murid saya itu sekeluarga ya 7 orang ibadah Ramadan ke sana. Yang belajar sama saya kan, saya kasih minta repeannya ya, saya tulis tuh. Kasih repean itu tentang Rasm Utsmani. Jadi dari 7 orang itu yang baca Quran hanya sendiri, yang 6 orang nggak baca Quran. Kenapa? Nggak bisa baca Quran mushaf sana. Itu efek secara luasnya gitu. Makanya seharusnya diperkenalkan Rasm Utsmani itu agar dapat memudahkan orang Indonesia dan tahu sejarah gitu, tahu sejarah. Nanti kan bicara tentang Rasm Utsmani luas gitu. Kenapa disebut Rasm Utsmani? Karena Al-Quran itu merujuk kepada jasa Khalifah Utsman bin Affan, walaupun sebenarnya itu tulisannya itu menyalin dari zaman Rasulullah gitu. Yang Rasulullah itu kan ditulis oleh Zaid bin Sabit itu. Itu yang jadi acuan mushaf Rasm Utsmani. Cuma bedanya di Rasm Utsmani itu nanti kan di zaman Khalifah itu ada sampai 5-8 mushaf. Itu yang ditulis itu. Nah, acuannya adalah yang di zaman Rasulullah. Saya punya buku Qur'annya ya di rumah itu, Qur'an kecil. Itu ada ini tulisan di zaman Rasulullah begini, zaman Khalifah Ali bin Abi begini, zaman Utsman begini itu. Sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan itu Quran itu belum ada titiknya. Bukan tanda baca ya, bukan harkat, titiknya aja belum ada gitu. Sampai Khalifah Utsman bin. Baru di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ada tuh mulai titik 1, titik 2 itu. Ini kan berkaitan dengan Utsman, dan ternyata setelah diselidiki itu tidak ada perubahan, tidak ada penambahan huruf ya. Pada hurufnya itu yang berubah itu tanda bacanya gitu maksudnya. Nah, itu keasliannya. Nanti kalau misalkan apakah asli yang mushaf di Indonesia itu atau tidak gitu ya.
nanti dicek dulu gitu. Ada perubahan nggak dari sisi hurufnya itu. Kalau ada perubahan, berarti tidak asli. Contohnya apa? Contohnya kata Alkitab. Kata Alkitab itu dalam mushaf Rasm Utsmani hanya 4 kali. Nah, sementara ada saya sempat cek ya, mushaf yang terbitan Indonesia itu hampir semuanya kata Alkitab pakai alif. Berarti ini kan sudah tidak asli gitu contohnya itu. Gitu. Itu. Jadi berarti itu ada penambahan huruf. Kata Alkitab itu dalam Quran itu kan 300 lebih. Berarti 300 huruf lebih tambah. Nah, itu yang harus dihindari gitu. Harusnya dicocokin lagi. Kalau di Indonesia sendiri metodenya pakai apa Ustaz Al-Quran yang ada di kita sekarang? Indonesia itu kalau dalam literatur itu mengambil mushaf dari Bombay, India. Jadi bukan dari Saudi atau bukan yang punya Mesir. Jadi yang Rasm Utsmani itu ada 2 terbitan. Satu terbitan Saudi di Madinah, kedua terbitan Mesir di Beirut, Lebanon gitu. Yang Rasm Utsmani itu gitu. Kalau Indonesia itu dari Bombay, India. Itu. Wallahu alam sejarahnya seperti apa gitu. Kenapa rujukannya ke mushaf yang di Bombay, India gitu. Padahal kalau kita mau merujuk lebih baik kita yang ada di Mekah ya. Yang ada di Saudi Iya, yang Rasm Utsmani itu. Mau yang Saudi silakan, mau yang Mesir juga nggak apa-apa. Bedanya apa? Yang Mesir lebih bagus anunya, karena memang itu komersial. Kalau yang Mesir itu kan untuk dijual. Kalau yang Saudi kan tidak dijual, itu diwakafkan. Walaupun nyampe Indonesia, di Indonesia dijual sama orang-orang tertentu ya. Pada itu gratis ya, memang wakaf. Bahkan yang terakhir saya kemarin umroh itu kan kepesertakan Quran lagi gitu. Itu bagus, sudah sampai sekarang itu lebih dari 50 mushaf terjemahan bahasa seluruh dunia itu. Luar biasa gitu. Nah, itu untuk kembali agar kita mampu membaca Quran secara baik dan benar itu ya mau nggak mau harus menguasai 11 materi itu gitu. Karena memang kuncinya di situ gitu. Setelah itu dipahami, diulang-ulang ya bacaannya lancar, bagus. Tapi sekarang ini Rasm Utsmani sepertinya kalau saya lihat sudah banyak ya di Indonesia. Sudah banyak. Sebagian terutama murid saya wajibin semua. Ya, saya wajibin semua untuk Rasm Utsmani. Walaupun kadang-kadang ada ustadz kita yang nggak paham, itu sempat terjadi ya di murid saya itu. Ada satu anak itu belajar ke saya, belajar ke ustadz lain. Nah, ustadz lain bilang, jangan pakai yang di Timur Tengah itu katanya. Kenapa? Banyak salahnya kata. Waduh, ini ustadz ini. Ada lagi temen waktu saya ngisi seminar Al-Bayan, selesai kita ngasih penghantar itu langsung ada yang bertanya, Ustadz katanya lafaz Allahnya salah semua. Itu tolong dibetulkan katanya. Waduh. Bagaimana menjawab orang seperti ini pertanyaan itu? Jadi ketahuan berarti ini nggak belajar gitu. Jadi kan kalau Indonesia lafaz Allah itu kan berdiri ya. Kalau yang Rasm Utsmani kan miring gitu. Nah, itu ada ilmunya, ada sejarahnya gitu. Kalau yang Rasm Utsmani yang miring itu pendapat ulama salaf atau ulama mutaqaddimin istilahnya. Yang ulama-ulama yang masih murni ya. Yang istilahnya generasi 500 tahun setelah Rasulullah itu namanya ulama mutaqaddimin. Yang bersih, yang belum masuk disogok-sogok gitu. Nah, kalau 500 tahun kemudian ke sini itu namanya ulama kholaf. Nah, termasuk lafaz Allah yang berdiri itu pendapat ulama kholaf, mutaakhirin gitu. Alasannya apa? Untuk mempermudah. Gak perlu gitu juga, mudah juga gitu. Jadi yang betul itu yang tidur ya, bukan berdiri. Iya, yang rujukan Rasm Utsmani yang tidur, yang miring gitu, bukan yang berdiri. Gitu. Itu justru ilmunya nanti kasih tahu, dan ilmunya Rasm Utsmani itu sangat luas. Itu ini yang kita ketahui ini banyak itu masih belum kita ketahui rahasia lain. Kenapa? Karena kalau saya bayangkan ketika Zaid bin Sabit nulis Al-Quran itu kayaknya itu nyalin gitu. Nyalin dari langit gitu maksudnya itu. Kan waktu itu langit terbuka ya, di zaman Rasul itu terbuka. Langit itu. Nggak kayak sekarang ini gelap gulita ini.
Ya untung ada rasil kan, dibuka rasil nih channel ke langitnya itu. Kan banyak kan gelap ya, gelap gulita untuk menembus langit itu. Rasil kan punya pemancar Qur'annya itu insya Allah tembus ke langit. Jadi bayangan saya itu gitu, Zaid bin Sabit ketika nulis mushaf Al-Quran itu yang turun wahyu itu kayak nyalin di depan matanya itu. Karena mushaf Al-Quran Muslim itu ada pendapat ulama itu ada yang ada di Lauh Mahfud itu gitu. Sampai seperti itu kajiannya itu. Yang jelas lah di zaman Rasulullah ya pintu langit itu sangat terbuka lebar ya. Kenapa hilir mudik malaikat Jibril turun naik untuk menyampaikan wahyu gitu. Seperti itu gitu. Baik, subhanallah. Ya, ikhwan dan akhwat, tak terasa kita sudah akan segera berpisah dari ruang dengar Anda karena memang pada kesempatan sahur ini mudah-mudahan obrolan kita yang ringan ini bisa menemani Anda dalam bersantap sahur. Baik, Ustaz, mudah-mudahan kita semua bisa belajar rasim Utsman yang tadi Ustaz sampaikan. Insya Allah ya. Baik, Ustaz, mungkin ada sedikit kesimpulan atau sedikit pesan buat para pendengar kita yang ada di rumah yang sedang bersantap sahur. Iya, pertama ya ini kesempatan emas kan ya untuk meraih pahala yang banyak ya tadi, perbanyak membaca Al-Quran gitu. Karena Al-Quran yang kita baca itu banyak sekali manfaatnya ya. Pertama tadi setiap habis baca Quran hati itu menjadi tenang. Itu sudah dijamin ya. Berarti kalau pengen hidup tenang ya banyak baca Quran gitu. Kemudian nilai pahalanya dilipat gandakan di Ramadan ini. Juga tentunya harus ada upaya-upaya juga selain membaca Quran itu pelajari isi kandungannya juga gitu. Karena nggak mungkin kita itu bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita itu tidak memahami isi kandungannya. Makanya tadi dengan metode BBM itu sebenarnya supaya cepat bisa lancar baca Quran, habis itu kita pelajari kandungannya. Kemudian untuk rekan-rekan yang punya bakat ya untuk nulis buku ya lewat sahur ini ya, biar mulai berlatih ya untuk menulis buku karena banyak manfaatnya. Dengan karya kita diterbitkan itu insya Allah dunia akhirat nilainya itu bagus ya. Tahadus binikmah ya, saya membiayai kuliah anak saya itu dari royalti udah cukup gitu. Gitu kan sampai sarjana yang sekarang. Padahal kalau kita lihat ya di Gunadarma ya, IT itu waktu itu lumayan ya 9 juta per semester itu. Itu gak mikirin kenapa ada royalti dari buku itu, luar biasa itu ya. Jadi yang tidak menulis ya khususnya ibu-ibu bapak ya perbanyak membaca Quran, kemudian sebagai generasi ya coba mulai melatih untuk menulis buku. Apakah bukunya buku bentuk motivasi, apakah buku ilmiah ya mulailah gitu. Karena tanpa latihan tidak akan bisa menulis, dan saya pun dari awal memang dilatih ya. Termasuk guru saya itu beliau menyarankan agar kita jadi penulis yang produktif ya. Latihannya itu setiap malam mau tidur itu menulis 1000 kata. Dilatih dari situ, alhamdulillah sekarang ternyata manfaat ya, sudah hampir 10 buku sebenarnya itu lumayan. Mungkin itu ya, jadi perbanyak baca Quran. Buku tentang Ramadan udah ada ya, buku tentang Ramadan belum. Baik, berarti PR ya Ustaz ya, insya Allah tahun kita depan tulis sudah terbit, Ustaz. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan Buku kita tentang Ramadan. panjang umur ya. Terus Ustaz suka duka ngisi menjadi pengisi tasir Quran di Rasul. Boleh juga, siap. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda sudah bersama kami mendengarkan sedikit bincang ringan dalam program Bincang Sahur bersama Dr. Otong Surasman. Saya Abi Agus mohon undur diri. Selamat bersantap sahur. Semoga puasa kita di hari ini mendapat berkah dan juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.